Kita adalah makhluk getaran. Getaran kita tergantung dari emosi yang kita rasakan dan keluarkan sehari-hari. Semakin tinggi getaran kita akan lebih mudah menarik keberuntungan dan kekayaan. Menurut Profesor David R. Hawkins, dalam bukunya yang berjudul Power versus Force, setiap orang memiliki level kesadaran tertentu yang dilandasi oleh perasaan kita sehari-hari. Profesor David R. Hawkins menyatakan bahwa semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik bagi kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Dalam riset disertasinya yang berjudul Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Level of Human Consciousness, mengungkapkan bahwa perasaan atau emosi mempunyai level vibrasi dan energi yang berbeda. Vibrasi tinggi masuk ke dalam kelompok power, dan vibrasi rendah masuk ke dalam kelompok force. Level energi ini dinyatakan dalam satuan 10 pangkat X. X di sini adalah angka yang dimulai dari 0 atau kematian dan terus naik hingga 1000 atau pencerahan. Rasa malu, level energi 20. Rasa malu merupakan emosi yang sangat berbahaya karena energi ini sangat dekat dengan kematian dan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Rasa malu sangat merusak emosi dan kesehatan psikologis. Dengan kata lain, rasa malu akan mengakibatkan seseorang memiliki kepribadian yang rapuh, sehingga mudah mengalami berbagai emosi negatif lainnya. Rasa bersalah, level energi 30. Rasa bersalah bisa muncul dalam bentuk-bentuk seperti penyesalan dan perasaan diri sebagai korban. Orang yang dihantui oleh perasaan bersalah sepanjang hidup mereka akan mengakibatkan berbagai penyakit psikosomatis, kecenderungan untuk mengalami kecelakaan, dan perilaku bunuh diri. Perasaan diri mereka tidak berharga, merasa berdosa, mudah tersinggung, dan dapat mengarah pada pembunuhan. Orang yang berada pada level ini mempunyai mental miskin, putus asa, dan tidak berpengharapan. Mereka memandang dunia dan masa depan sebagai sesuatu yang suram, kelabu, dan tidak nyaman. Kesedihan mendalam, level energi 75, merupakan level kesedihan, penyesalan, dan perasaan tidak bahagia. Pada level ini, orang selalu merasa kehilangan dan depresi. Level ini juga level berduka, bersalah, dan kehilangan orang yang dicintai. Perasaan sedih yang mendalam dapat dengan mudah terpicu bila seseorang mengalami kehilangan yang besar, misalnya anggota keluarga yang meninggal. Takut, energi level 100. Pada level ini, dunia tampak sebagai tempat yang penuh ancaman dan bahaya. Pikiran yang didasari oleh perasaan takut, bila tidak dikendalikan, akan berubah menjadi paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Takut kehilangan akan berubah menjadi kecemburuan. Takut bersifat menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri dan akan mengakibatkan keterbatasan pengembangan potensi. Keinginan, level energi 125. Keinginan yang kuat akan eksistensi diri, uang, prestis, dan kekuasaan bila tak terkendali akan menguasai dan menjadi pendorong keserakahan. Sumber utama masalah yang berhubungan dengan keinginan, bahkan sampai pada tingkat ketagihan, seolah keinginan itu mengalir sangat deras seperti air sungai dan tidak dapat terpuaskan. Marah, level energi 150. Marah dapat mengarah ke tindakan konstruktif maupun destruktif. Emosi marah yang destruktif atau tidak terkendali dapat mengakibatkan perang, perusakan, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Keinginan yang tidak terpenuhi bila tidak dikendalikan
akan mengakibatkan timbulnya rasa frustasi yang selanjutnya akan menimbulkan kemarahan. Kemarahan ini berawal dari kemelekatan, pemaksaan kehendak, dan merasa apa yang diinginkan adalah hal yang penting dan harus didapat. Orang pemarah seringkali bersikap tidak adil, suka membuat keributan atau onar, agresif, dan suka bertengkar. Marah mempunyai efek yang sangat negatif terhadap semua area kehidupan. Penggunaan emosi marah secara konstruktif dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan membantu untuk naik ke tingkat emosi berikutnya. Bangga, level energi 175. Rasa bangga adalah kondisi emosi yang sangat dicari oleh kebanyakan orang. Pada level ini, orang akan merasa jauh lebih nyaman dibandingkan dengan energi pada level yang bawah. Rasa bangga jika merupakan ekspresi dari kesombongan, ingin merendahkan, mengecilkan, dan merendahkan sesuatu atau orang lain, maka dia mempunyai level energi yang negatif. Rasa bangga yang cenderung menjadi sombong sebenarnya rapuh karena dapat berubah menjadi rasa malu. Sisi negatif dari rasa bangga adalah arogansi dan penyangkalan. Rasa bangga menghambat pertumbuhan emosi dan spiritual. Rasa bangga juga menghambat penyembuhan diri dan ketergantungan pada sesuatu, misalnya obat-obatan. Namun, rasa bangga dapat menjadi batu lompatan untuk beranjak dari masa lalu, rasa bersalah, dan rasa takut. Berani, level energi 200. Power atau kekuatan positif muncul pertama kali pada level energi 200 atau berani. Level ini adalah level kritis yang membedakan antara energi positif dan negatif yang memengaruhi hidup kita. Level 200 atau berani juga disebut sebagai level pemberdayaan. Ini adalah level eksplorasi, prestasi, ketabahan, dan keteguhan hati. Pada level ini, hidup tampak menyenangkan, menantang, dan menggairahkan. Pada level berani ini, terdapat kemauan untuk belajar hal-hal baru. Ini adalah energi yang dibutuhkan untuk mempelajari kecakapan baru. Level ini mendukung pertumbuhan dalam bidang pendidikan dan kekuatan dalam menghadapi rasa takut. Pada level ini, hambatan berubah menjadi tantangan. Netralitas, level energi 250. Pada level ini, energi menjadi sangat positif, karena level ini tidak lagi ada keberpihakan seperti yang terjadi pada level-level di bawahnya. Pada level di bawah 250, kesadaran cenderung melihat perbedaan dan bersikap kaku terhadap hidup. Menjadi netral berarti secara relatif tidak melekat pada hasil yang ingin dicapai. Posisi netral membuat seseorang dapat mengatasi pengalaman kekalahan, rasa takut, dan frustasi. Level ini adalah awal kepercayaan diri. Orang tidak mudah terintimidasi pada level ini dan tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ini adalah level di mana hidup secara umum mengalir dengan baik. Orang yang bersikap netral mempunyai perasaan bahagia, tenang, damai, serta merasa aman. Orang pada level netralitas nyaman untuk dijadikan sahabat atau rekan kerja, tak tertarik pada konflik, kompetisi, atau perasaan bersalah. Orang pada level netralitas secara emosi stabil dan nyaman. Mereka bersikap netral, tidak menghakimi, dan tidak ingin mengendalikan perilaku orang lain. Orang pada level ini bersifat mandiri dan menghargai kebebasan. Oleh sebab itu, mereka jauh lebih sulit untuk dikendalikan, dipengaruhi, atau diprovokasi dibandingkan dengan orang pada level yang lebih rendah. Kemauan, level energi 310. Level ini adalah pintu gerbang untuk menuju keberhasilan. Pada level ini, pertumbuhan berlangsung dengan cepat. Orang pada level ini memilih untuk maju dan meningkatkan diri. Kemauan mengandung makna bahwa seseorang telah berhasil mengatasi resistensi internal terhadap hidup dan kehidupan. Level ini mengindikasikan awal dari keterbukaan pikiran yang sesungguhnya.
Level ini adalah level keramahan yang tulus dan keberhasilan di bidang ekonomi dan sosial. Orang pada level ini jarang ada yang menganggur atau tidak bekerja. Mereka tidak risih bekerja di bidang jasa. Mereka sangat membantu dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Orang pada level ini bersedia dan berani menghadapi masalah yang berasal dari dalam diri mereka dan tidak mempunyai masalah di bidang pembelajaran. Mereka mempunyai harga diri yang tinggi, dan hal ini diperkuat dengan respons positif yang mereka terima dari masyarakat. Kemauan berarti responsif terhadap kebutuhan orang lain. Orang pada level ini dapat melakukan koreksi terhadap diri sendiri, merupakan murid yang hebat, dan mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat. Penerimaan, level energi 350. Pada level ini, orang berhenti memandang diri mereka sebagai korban. Mereka memandang diri mereka sebagai sumber dan pencipta kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian, terjadilah transformasi diri yang luar biasa. Orang pada level ini emosinya tenang, pikiran dan persepsinya terbuka. Mereka tidak tertarik pada benar atau salah. Mereka lebih tertarik pada penyelesaian masalah. Pada level ini, orang tidak mengeluh karena mendapat pekerjaan yang berat. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, disiplin, dan cakap. Mereka juga tidak terpengaruh oleh konflik atau pertentangan. Pada level ini, setiap individu dipandang mempunyai hak yang sama. Berpikir, level energi 400. Ciri utama level ini adalah pribadi yang unggul dan intelektualitas yang jernih. Pada level ini, orang sudah tidak lagi diperbudak oleh pikirannya, tetapi sudah dapat mendayagunakan kemampuan berpikirnya secara jernih dan maksimal, menjadi raja atas pikirannya sendiri. Cinta, level energi 500. Cinta yang dimaksudkan dengan level 500 bukan seperti yang digambarkan oleh kebanyakan orang, bukan seperti perasaan cinta dari kondisi emosi yang intens, ketertarikan, kemelekatan, kepemilikan, atau pengendalian. Cinta pada level 500 ini adalah cinta yang tidak bersyarat, tidak berubah, tulus dan permanen. Cinta pada level ini tidak berfluktuasi, karena sumber cinta berasal dari dalam diri orang yang mencintai. Dengan demikian, tidak tergantung pada faktor eksternal. Cinta pada level ini adalah suatu kondisi kesadaran dan merupakan kebahagiaan sejati. Sukacita, level energi 540. Merupakan kebahagiaan sejati. Kita mulai merasakan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Perasaan bahagia ini bukan muncul karena suatu kondisi atau peristiwa, namun perasaan bahagia ini terus ada dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Salah satu ciri level ini adalah kesabaran yang luar biasa, persistensi dalam sikap positif walaupun mengalami hambatan hidup yang luar biasa. Ciri lainnya adalah rasa belas kasih yang mendalam. Orang yang telah mencapai level ini akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap orang di sekitarnya. Pada level 500-an, orang memandang dunia sebagai sesuatu yang indah dan sempurna. Pada level ini, dunia dan segala isinya dipandang sebagai ekspresi cinta dan keagungan ilahi. Pada level ini, ada keinginan untuk menggunakan kondisi kesadaran seseorang untuk kebaikan kehidupan dan juga terdapat kapasitas untuk mencintai banyak orang secara bersamaan. Kedamaian, level energi 600. Level energi ini dihubungkan dengan kondisi kesadaran yang kita sebut dengan pencerahan, iluminasi, dan realisasi diri. Pencerahan, level energi 700 sampai 1000. Semakin tinggi level kesadaran seseorang, secara otomatis orang tersebut akan semakin spiritual. Pada level ini, semuanya terhubung dengan Tuhan. Ini adalah level inspirasi yang luar biasa.
Orang yang mencapai level ini tidak lagi mengalami diri pribadi. Ini adalah level di mana ego telah terlampaui. Level ini adalah kenyataan pengalaman tertinggi dari level kesadaran manusia. Pada level ini, tubuh dimengerti hanya sebagai alat dari kesadaran dan fungsi utama tubuh adalah sebagai alat komunikasi untuk mewujudkan inspirasi dari Tuhan. Ini adalah level non-dualitas atau kesatuan sempurna. Cahaya Tuhan senantiasa hadir dalam diri dan kesadarannya. Dengan demikian, subjek mulai mengalami apa yang disebut sebagai presence of God. Dalam bukunya, Profesor David R. Hawkins menjelaskan cara untuk menaikkan vibrasi kita ke level yang lebih tinggi, yaitu dengan metode pelepasan atau pasrah. Saat mampu melepaskan atau memasrahkan emosi negatif kita, secara alami perasaan-perasaan yang baik, berbahagia, dan cinta akan menjadi dominan dalam diri kita. Vibrasi energi, perasaan, dan pikiran saling berkaitan. Kita hanya cukup menyadari dan memperhatikan perasaan negatif kita. Mengakui bahwa perasaan itu ada dan niatkan untuk melepaskannya. Jadi, ketika emosi negatif tersebut muncul, kita sadar dan terima, lalu lenyap dengan sendirinya. Kesadaran sangat penting dalam hal ini, dan kita perlu latihan untuk mengasah kesadaran ini. Metode pelepasan ini sangat sejalan dengan teknik meditasi dan mindfulness. Ada cara-cara lainnya yang juga membantu untuk meningkatkan vibrasi. Yang pertama, secara fisik Anda perlu makan makanan yang sehat, karena setiap makanan memiliki getarannya masing-masing. Kemudian, kondisikan kebersihan tempat tinggal Anda dengan cara membersihkan rumah, ruangan, dan tempat tidur Anda agar tetap indah, sehingga mengundang energi positif bagi yang tinggal di dalamnya. Ketiga, dalam diri Anda terdapat pikiran sadar dan bawah sadar. Untuk meningkatkan vibrasi, akan sangat efektif dengan cara berkomunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar Anda. Berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar akan sangat powerful. Kita bisa melakukan healing atau penyembuhan, memasukkan program baru, dan kita juga bisa menghapus program yang lama seperti mental block, luka batin, dan perasaan negatif yang energinya rendah. Lakukan relaksasi dengan mengatur nafas lembut, bawa gelombang otak berada pada kondisi gelombang theta, kemudian kita dapat mendengarkan afirmasi-afirmasi yang positif. Silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.